Official. Subscribe, like, and share. Masya Allah. Nanti Ustaz jawab ya. Makasih. Oh, itu yang bertanya tadi. Bertanya gosok gigi sedang puasa. Tuan Guru, saya numpang tanya, kalau kita lagi malas sholat 5 waktu di masjid, kita sholat di rumah aja gimana ya? Kalau laki-laki sholatnya di masjid, itu namanya laki-laki soleh. Kalau laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah. Tapi ibu-ibu kalau mau sholat di masjid, boleh apa tak boleh? Boleh. Ibu-ibu sholatnya ke masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau ke masjid, jangan sampai pakai parfum terlalu wangi sampai hilang konsentrasi imam. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Karena mencium, harum sekali. Jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Kalau mau ke masjid, dari rumah ke masjid tetap pakai telekung tutup rambut. Ini banyak kadang orang dari rumah ke masjid, habis mandi rambutnya basah, telekung letak di tengkuk, naik motor. Mau mengeringkan rambut. Sampai ke masjid tak kering, putar pula 2 kali lagi. Kemudian kalau ke masjid itu pakailah telekung, atas tutup, bawah tutup. Jangan ke masjid pakai celana legging. Banyak nih, mak-mak ke masjid pakai celana sempit. Banyaklah atuk-atuk masuk parit. Gara-gara atuk masuk. Saya khawatir di sini bukan masuk parit, masuk laut. Apalagi di sini banyak motor tak pakai rem. Dari mana Ustaz tahu? Semalam kami hampir kena tabrak. Tapi di kepulauan Karimatani aman seaman-amannya. Pulang tadi saya mau mencari batu-batu, itu sepeda motor diparkir, dikasih sama kunci-kuncinya, tak hilang. Tempat kami dikunci stangnya, diikat rantainya, dirantai besi ke batang kelapa, digergaji orang kelapanya. Di sini saya tengok parkir itu motor sama kunci-kuncinya. Malam tadi kami tinggal, pagi tadi saya tengok masih ada sama kunci. Kenapa tak hilang? Rupanya kempes. Jadi jangan sholat di rumah, sholat di masjid. Anak-anak kecil aja sholat di masjid. Adakah zikir yang bisa menggugurkan kewajiban sholat 5 waktu? Kalau ada aku pun mau. Apakah ada cara sholat lain selain dari cara sholat dituntunkan oleh baginda Nabi? Nabi SAW pengsan. Orang Tanjung Ro nyebut pengsan juga. Pingsan. Jadi waktu dia pingsan itu disiramkanlah ke wajah Nabi ini air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang diisi air. Kulit kambing dijahit karena waktu itu belum ada baskom. Diisi air, disiramkan ke wajah Nabi. Waktu Nabi sakit mau meninggal nih, waktu Nabi terjaga, terbangun Nabi. Nabi terbangun, apa kata Nabi? Bawa aku sembahyang ke masjid. Dipapahlah Nabi. Paham dipapah? Dipapah oleh sahabat Nabi, kiri satu, kanan satu, kaki Nabi sampai menyeret karena dia sakit. Dia mau sholatnya duduklah Nabi di samping Abu Bakar di Masjid Nabawi. Nabi saja sholat ke masjid. Ini ada pula orang baru ikut 2-3 pengajian, kau tak sembahyang? Aku sembahyang di Masjidil Haram. La ilaha illallah.
Ini antena sudah mereng. Cocoknya diantukkan ke tiang. Sehat nih insya Allah. Nabi aja sholat di masjid. Tak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, mengatakan dia sholat batin. Kalau suami ibu nanti mengaku, bang, abang tak sembahyang. Aku sholat batin. Ibu, kalau ada laki ibu sembahyangnya sembahyang batin, ibu jangan marah. Tapi ibu jangan masak. Nanti jam-jam 1 dia nanya, mana makan kita? Makan kita batin, bang. Sembahyang itu zahir dan batin. Sembahyang itu syariat dan hakikat. Syariatnya mana? Syariatnya angkat takbiratul ihram, qasad ta'arad ta'yin. Syariatnya ruku, syariatnya sujud, syariatnya tasyahud, hakikatnya khusyuk menghadap Allah. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syariatin atilah. Hanya hakikat tidak syariat, maka tak ada amal hampa, tak diterima. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat sembayang laisa alaihi amruna, yang tak diajarkan Nabi. Sembayang tak bergerak, sembayang diam, sembayang pejam mata, sembayang hakikat, sembayang di alam roh, sembayang tidak diajarkan Nabi. Fahuwa rad, mardud, ditolak, mati jadi hantu. Ada hantu tuh Pak Ustaz? Hantu tak ada. Hantu tuh jin, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau diterima, satu-satunya jalan adalah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi tak sembahyang, dan tak pernah Nabi meninggalkan sembahyang berjamaah ke masjid walaupun dia sedang sakit. Aku ni wali murid, kan wali Allah. Aku ni udah sampai derajat wali, maka aku tak sembahyang. Wali setan. Kalau wali Allah pasti sembahyang. Apakah sah menikahi perempuan yang sudah hamil? Kenapa nikah yang udah hamil? Banyak yang belum hamil. Susah-susah pertanyaan di Kepulauan Kalimantan. Perempuan nih hamil. Perempuan nih hamil, mau dinikahkan dengan laki-laki. Bolehkah dinikahkan ini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti lahir anak, 4 efeknya. Anak yang lahir dari si ibu hamil tadi tak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh pakai bin. Misalnya nama bapaknya tadi, saya serba salah mau nyebut namanya, nanti kebetulan ada pula nama itu di sini tersinggung. Misalnya namanya laki-laki tadi Abdul Somad misalnya. Lahir anak namanya Muhammad, dibuat Muhammad bin Abdul Somad. Tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan anak nasab dia. Tapi sudah dites DNA di Singapura, sudah dibawa tes di rumah sakit Pontianak. Ini memang DNA dia. DNA dalam Islam tak laku, guys. Karena yang laku itu adalah akad. Ini hamilnya setelah akad atau sebelum akad? Ini hamilnya sebelum akad atau setelah akad? Sebelum akad. Kertas yang dicoblos sebelum hari H tak laku. Paham? Ini macam pilkada juga. Mirip-mirip pilkada sama pilkab ini. Lahir anak, anak tak boleh pakai bin bapak. 2. Kalau anak tadi perempuan, lahir anak tadi perempuan, setelah mau umur 25 tahun dipinang dia laki-laki, mau nikah, si bapak tak bisa jadi wali. Tak bisa jadi wali. Bapak-bapak yang dulu 25 tahun yang lalu menghamili perempuan, bapak nikahi dia. Sekarang anak gadis tuh mau dipinang orang, jangan kau walikan dia. Gimana caranya? Pura-pura mencret. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua,
aku tak bisa mewalikan nih, karena dulu ku nikahi maknya ini dalam keadaan hamil. Nanti waktu anak ini nikah, Pak Kua mewalikan. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Karena wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Jangan nikahkan lagi. Kalau kau nikahkan lagi, berarti kau buat salah 2 kali. Dulu maknya kau hamili, sekarang anaknya pula kau nikahkan, padahal kau tak layak menjadi wali. La nikaha illa biwaliyin. Tak sah nikah kecuali dengan wali. Padahal kau bukan walinya. Jadi wali murid boleh Pak Ustaz? Boleh lah untuk daftar sekolah. Wali nikah jangan. 3. Kalau mati si bapak, si anak tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. 4. Kalau si anak meninggal, si bapak tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab ayah dan anak, anak dengan ayah. Begitulah hebatnya efek zina. Jaga anak-anak kita. Selama ibu masih mau mengamuk, selama ibu masih mau merepet, kau mau pergi kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, jangan bawa motor, kunci kemana, nanti ku kempeskan ban, nanti ku cabut busi, nanti ku selama ibu masih mau merepet, mengamuk, insya Allah selamat anak gadis kita. Betul? Tapi kalau ibu sudah muak merepet, diam aja. Ma, aku pergi sama si Anu. Pergilah. Aku balik subuh, Mak. Iyalah. Aku hamil, Mak. Tak apa. Habis dunia ini. Insya Allah selamat anak-anak muda kita. Selamat anak-anak gadis kita. Sesudah pengajian nih. Yang sebelum apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Golah ibu. Ustadz, apa hukum arisan? Kita ada 10 orang. Saya 10 orang. Kita 10 orang, arisan 1 juta 1 bulan. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 10 orang berarti berapa juta? 10 juta. Oke, kita gulung 10 kertas ya, kita gulung. Gulung 10 kertas, digoncanglah di dalam mangkuk. Yang pertama, yakinkan bahwa Anda tidak punya serangan jantung. Karena ini jantung dulu. Kalau jantung biasa, tapi waktu goncang tadi kita, ini 10 juta nih. Sesudah kita goncang, digoncang, terambillah 1 kertas. Dibuka kertas tadi, ditengok nama di situ. Abdul Somad. Kenapa dia dapat? Aku yang baca. Apa hukum Abdul Somad dapat duit 10 juta tadi? Hukumnya mubah, boleh. Apa nama akadnya? Utang. Dapat 10 juta, tapi utang kepada 9 orang. Utang 1 juta, utang 1 juta, utang 1 juta, utang 1 juta. Apa hukum hutang piutang? Boleh, dengan syarat ada niat membayarnya 10 bulan ke depan. Jangan ikut sekali. Jangan ikut sekali. Dapat Abdul Somad, esok pagi balik ke Pekanbaru. Disumpah sama yang 9 nih. Mati kau Somad, mati kau Somad, mati. Sampai Pekanbaru mati sedang ceramah. Mati. Jangan zolimi orang. Kalau dosa kepada Allah, salat sunat taubat, istighfar, diampunkan Allah. Tapi kalau dosa kepada orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku 9 juta. Bisa? Tak bisa. Orang mati syahid pun tak diterima Allah kalau masih ada utang. Jangan mati meninggalkan Ini sekarang orang suka betul ngutang. Sampai di rumah itu semua utang. Panci utang, ember utang. Satu-satunya yang tak utang cuma satu, bini. Bini dia yang tak utang. Lain daripada itu utang. Jangan sampai. Hukum berutang boleh, tapi berutang jelas membayarnya kapan. Yang tak boleh arisan tuh begini. Datanglah seorang, ibu mau ikut arisan. Berapa? Nariknya 10 juta. Pesertanya siapa?
Tak tahu. Yang penting kita semuanya 10, ambil 9 juta. Ambil 8 juta. Maka itu sesungguhnya bukan arisan. Tapi sebetulnya itu rentenir riba mengatasnamakan arisan. Kalau jelas pesertanya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Jelas pesertanya, jelas pembayarannya, arisan boleh. Tapi kalau arisan tak jelas pesertanya entah siapa, tak jelas pesertanya. Pak, ini ada arisan. Iya, pesertanya siapa? Jin Iprit, Tuyul, Suster Ngesot, Nyi Blorong, Sundel Bolong. Tak jelas. Maka sesungguhnya itu bukan arisan, tapi itu hanyalah riba berkedok arisan. Mudah-mudahan kita semuanya lepas dari riba. 5 bahaya riba. Pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kerasukan setan bahasa Jawanya kesambet. Kalau bahasa Melayu karimata, kesapo. Hah? Hah? Kesambet. Ah, kesambet. Gimana orang kesambet? Hantu. Bang, itu bini abang, bang. Lebih hantu. Nanti mati, bangkit dari kubur macam orang kesambet gara-gara makan riba. Yang kedua, dimakan nasi, dimakan sotong, dimakan ikan, dimakan cumi, tapi hasil dari riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam badan menjadi daging, dagingnya jadi santapan api neraka. 3, setetes darah yang dimakan, setetes darah yang masuk ke badan dari riba, masuk ke jantung. Dari jantung disemburkan naik ke otak. Isi otak menjadi jahat, anak menjadi susah menangkap, otak menjadi jahat, kotor gara-gara riba. Yang keempat, berdoa pagi, petang, siang, dan malam. Ya Rabb, ya Allah. Doa tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena lidah makan riba. Lidah yang makan riba diharamkan Allah mengabulkan doa. Lidah makan riba. Kenapa begitu? Karena lidah itu yang makan riba. Lidah 7 gula. Kecuali lidah dia 2. Ah, ini lidah untuk makan riba. Nanti pas berdoa ganti, ini lidah baru. Bercabang lidahnya 2. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kau makan riba yang berlipat-lipat itu. Kalau ada larangan an-nahi lit tahrim, menunjukkan haram. Kalau sudah haram berarti masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua lepas dari riba insyaallah. Amin. Itulah pengajian kita malam ini. Itu pula lah tanya jawab. Kalau ada kata-kata tak berkenan di hati, sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Daripada saya cari Bapak Ibu di akhirat, di padang mahsyar, bagus saya minta maaf di sini. Betul? Bukan senang mencari orang karimata di padang mahsyar. Mereka masuk surga semua. Banyak yang tak mau. Amin. Nanti pas di akhirat, saya cari orang karimata, tak nampak. Malaikat, di mana orang kepulauan karimata? Semua di surga. Amin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau dia berzina, dia mencuri, dia makan haram, dia makan riba, tetap masuk surga, cuman di laundry dulu. Oh, diobok-obok dulu. Wah, habis itu baru masuk. Insyaallah kita semuanya masuk surga, tapi tidak lewat neraka. Waqina azab benar. Ala hazihin niyah al-Fatihah.